Drama ini dimulai dengan seorang wanita yang bernama Park Tae-yang yang telah bekerja di sebuah toko ikan dan telah belajar membuat sashimi, tetapi sekarang sudah waktunya untuk baginya kembali. Ia mengucapkan terima kasih kepada bosnya sebelum pergi, dan sementara bosnya mengira bahwa ia akan pergi ke Seoul untuk bekerja di sebuah restoran sushi, Tae-yang memiliki rencana yang berbeda. Tae-yang mendarat tepat di sebuah stadion bulu tangkis. Tim Balai Kota Seoul dan tim National Unis berkompetisi dalam turnamen grup. Kedua tim memiliki pemain terbaik yang paling tidak berminat bermain dan muncul di menit-menit terakhir saat pelatih mereka memarahi mereka. Park Tae-jun dari tim Balai Kota Seoul telah bermain bulu tangkis sejak ia berusia 7 tahun. Ia selalu membuat alasan sebelum datang bermain karena ia telah kehilangan minat pada bulu tangkis. Yuk Jong-wan dari tim Yunis adalah peraih medali perak dan menolak bermain di turnamen lokal karena ingin beristirahat. Amukannya semakin menjadi-jadi saat ia meminta perusahaan sponsornya untuk mempertahankannya atau pelatihnya. Ia tidak ingin berlatih dan menuntut untuk diizinkan berlatih kapanpun ia mau dan dengan siapapun yang ia mau. Meskipun ia tampak seperti orang yang sombong dan angkuh dengan perilaku seperti itu, ada alasan lain di balik ini. Jong-wan telah mengalami kelelahan mental dan merasa tertekan untuk memenangkan medali emas. Ibunya menyarankan dia untuk menemui terapis, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Dia merasa tidak aman dengan citranya sendiri dan merasa bahwa orang-orang akan menginjak-injaknya jika mereka menganggapnya lemah. Upaya ini untuk menyelamatkan citranya menjadi hambatan bagi olahraganya. Rekan satu tim di Balai Kota Seoul memiliki lebih banyak persahabatan daripada tim Yunis. Tae-jun kalah dalam pertandingan ketika rekan salah satu timnya di pertandingan ganda cedera. Ketika temannya yang cedera menolak untuk meninggalkan pertandingan, dia menyuruhnya untuk tidak mengutamakan karirnya di atas hidupnya. Mereka kalah dalam pertandingan dan Tae-jun secara mengejutkan memutuskan untuk pensiun. Dia mengajak rekan satu timnya keluar untuk minum di pesta pensiunnya. Di restoran, mereka melihat tim Yunis dan hendak pergi ketika Tae-jun menghentikan mereka. Tae-jun melihat Tae-yang di meja tim Yunis dan sepertinya dia sudah mengenalnya. Tae-yang dulunya adalah pemain bulu tangkis, tetapi dia terlibat skandal penyuapan petugas dan menghilang dari olahraga tersebut. Tetapi sekarang dia kembali setelah 3 tahun. Tidak ada seorang pun dari tim Yunis yang menyambut Tae-yang, dan dia sudah memiliki masalah dengan Yong-shim yang dulu pernah bermain bersamanya. Tae-jun telah melamar untuk menjadi pelatih bulu tangkis dan di sebuah gedung olahraga. Ia bertemu dengan Tae-yang dan ayahnya. Meskipun Tae-yang menyangkal bahwa ia tidak mengenalnya terlebih dahulu, Tae-yang kemudian setuju untuk mengenalnya. Tae-jun telah bertemu dengan Tae-yang ketika mereka masih sekolah. Berkat Tae-jun, Tae-yang bermain bulu tangkis. Ia dulu tinggal bersama neneknya dan tertangkap oleh Tae-jun ketika ia mencoba mencuri sepedanya. Tae-jun mengetahui bahwa Tae-yang adalah pemain bulu tangkis yang berbakat ketika ia mengalahkannya dalam sebuah pertandingan. Tae-jun menceritakan tentangnya kepada pelatihnya, dan pelatihnya mengadopsinya dan menjadikannya pemain bulu tangkis seperti sekarang. Itulah sebabnya pelatihnya menyarankan Tae-jun untuk tidak pensiun dari olahraga tersebut. Tae-jun tidak lagi menyukai bulu tangkis, tetapi ia bercanda kepada temannya bahwa jika ia mendapatkan gaji 60 juta won, ia akan berpikir untuk tidak pensiun. Yang mengejutkannya, perusahaan Yunis menawarkan jumlah yang sama yang membuat Tae-jun ragu dan ia bergabung dengan Yunis alih-alih pensiun. Pagi yang baru bagi tim Yunis dan satu pemain lagi telah bergabung. Pemain itu tidak lain adalah musuh lama mereka, Park Tae-jun. Namun, itu sudah menjadi masa lalu dan mereka akan bermain di tim yang sama. Pada hari pertamanya, Tae-jun menunjukkan kepada semua orang bahwa ia sudah mengenal Tae-yang. Tetapi tampaknya tidak ada yang peduli karena Tae-yang adalah orang buangan di antara mereka. Dengan adanya pemain baru di tim mereka, sang pelatih meminta agar dilakukan penataan ulang dan para atlet harus memilih sendiri pasangan ganda mereka. Tae-yang sudah kesulitan untuk menemukan pasangan, dan Yong-shim protes kepada pelatihnya bahwa tidak ada yang mau bermain dengan Tae-yang. Pelatih tidak menghiraukannya, tetapi sekarang Tae-yang memiliki tugas yang sulit untuk menemukan pasangannya sendiri. Satu-satunya pemain yang Tae-yang kenal dan bisa diajak bicara adalah Park Tae-jun. Tae-yang meminta Tae-jun untuk menjadi partnernya, tetapi Tae-jun menolaknya sehingga Park Tae-yang memutuskan untuk mengejarnya. Tae-yang mengikutinya kemana-mana dan meminta Tae-jun untuk bermain dengannya. Tae-jun bermain untuk uang, jadi dia ingin bermain dengan seseorang yang akan menguntungkannya. Itulah sebabnya dia selalu menolak permintaan Tae-yang. Tae-jun telah beradaptasi dengan baik dengan tim barunya. Ia mengetahui bahwa berkencan dengan rekan setimnya tidak diperbolehkan sesuai kontrak dan memergoki 2 pemain dan sekarang memeras mereka agar ia menyelesaikan pekerjaannya. Tae-jun merasa bahwa tim Yunis tidak memiliki kerjasama tim yang baik dalam cara para senior memperlakukan junior mereka.
Hal ini terjadi setelah Yongsi menyuruhnya meninggalkan meja makan jika ia ingin Taeyang bergabung dengan mereka. Yuk Jung-hwan tidak terpilih untuk tim nasional dalam kejuaraan dunia, dan pada konferensi First, ia ditanyai tentang gaya hidupnya yang gemar berpesta dan minum-minum. Ia meninggalkan konferensi First dengan perasaan marah tetapi harus menghadapi konsekuensinya karena ia diskor selama sebulan. Ia berselisih dengan Taejun segera setelah ia kembali ke tim Yunis. Para senior mengerjai Taeyang dan mengirimnya untuk lari maraton di dekat Sungai Han. Taejun tidak terkesan dengan hal itu dan memberitahu Taeyang untuk kembali. Tetapi Taeyang tetap berlari maraton dan kemudian dihukum oleh pelatih karena tidak ikut latihan. Ia jatuh sakit keesokan harinya dan Taejun melihatnya sedang menangis karena tidak menjadi atlet yang baik. Taeyang memberitahu Taejun bahwa dia tidak ingin bermain dengannya karena tidak ada orang lain. Dia telah melihatnya bermain dan berpikir bahwa Taejun adalah pemain yang jauh lebih baik daripada yang dipikirkannya. Dan dia ingin memberitahu Taejun. Hal ini mengingatkan Taejun tentang bagaimana tidak ada orang yang menghargainya saat kecil, karena kakaknya bermain di level yang lebih tinggi darinya. Tersentuh oleh kata-katanya, Taejun akhirnya setuju untuk menjadi rekan bulu tangkis Taeyang. Park Taeyang dan Park Taejun telah berpasangan untuk bermain ganda campuran bersama, dan Taeyang lebih bersemangat dari sebelumnya. Sebelumnya, ia tidak dapat berlatih karena tidak memiliki pasangan dan hanya dapat berlatih sendiri. Yuk Jung-hwan telah memperhatikannya dan menantangnya untuk bertanding dengannya. Tidak adil bagi pemain nasional seperti dia untuk menantang pemain yang sedang bangkit dan karenanya, putra pelatih Lee, Yumin, memanggil Jung-hwan dan alih-alih mengindahkannya, Jung-hwan malah meminta Yumin untuk bermain dengannya. Park Taeyang tidak sebanding dengan Yuk Jung-hwan dan terus kehilangan poin. Pelatih Jo menunjukkan bahwa si kembar Park, Taeyang dan Taejun tidak memiliki kerjasama tim. Tetapi pelatih Lee mengatakan bahwa mereka bermain buruk karena tidak bermain di posisi terbaik mereka. Taeyang di belakang dan Taejun di depan. Ayah Taeyang telah memberitahu Taejun bahwa permainan terbaiknya muncul saat dia marah. Taejun menggunakan saran itu dan Taeyang memainkan smash ikoniknya dan mencetak poin untuk tim. Namun, Taejun berpura-pura cedera dan mengakhiri pertandingan. Ketika Taejun meminta Taeyang untuk berlatih dengannya di malam hari, Taejun menolaknya dengan mengatakan bahwa ia punya rencana dan pergi minum-minum dengan teman-temannya. Taejun telah mencoba menelpon Taeyang dan Taeyang tidak mengangkatnya. Teman-temannya memperhatikan perilakunya dan ketika Taeyang menelpon kembali, temannya menyuruhnya untuk datang dan menjemput Taejun karena ia mabuk. Mereka mengira Taejun adalah pacar Taeyang, tetapi Taeyang datang terlambat setelah mereka semua pergi. Taejun memberi Taeyang sekantong salep dan mengatakan kepadanya bahwa ia menolak berlatih karena luka di tangannya. Lee Yumin, putra pelatih Lee, tertarik pada Yuk Jung-hwan setelah bertanding dengannya. Keduanya pergi ke dokter yang sama dan Yumin pernah melihatnya di sana sebelumnya. Ketika Yumin bertanya tentang Jung-hwan kepada dokter, dokter itu mengatakan bahwa Jung-hwan baru saja meninggalkan rumah sakit. Yumin menelpon Jung-hwan dari rumah sakit dan berbohong bahwa ia melihatnya di rumah sakit dan menelponnya karena ia tidak dapat berbicara dengannya. Namun, Jung-hwan masih di rumah sakit dan dapat melihat Yumin. Jung-hwan menggoda Yumin dan Yumin akhirnya mengatakan bahwa ia ingin Jung-hwan pergi kencan buta dengan seseorang. Ayah Yuk Jung-hwan adalah orang kaya dan telah menyelenggarakan bulu tangkis atas nama putranya di kampung halaman mereka di Wando. Dari tim Yunis, Taeyang dan rekan-rekannya berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Pada malam sebelum turnamen, Taeyang bertemu Jung-hwan di jalan dan mereka terlibat dalam percakapan yang pahit. Taeyang meminta maaf kepada Jung-hwan karena telah menjadi alasan putusnya hubungannya dengan Park Jun-young dan memintanya untuk melupakannya. Saat Taeyang berada di tim nasional, dia dekat dengan Park Jun-young. Selama latihan musim dingin mereka, Taeyang mengajak Jun-young bermain snowboarding dan mereka juga mabuk. Namun, Taeyang yang mabuk kehilangan kendali dan menabrak Jun-young hingga kakinya terluka. Jun-young berbohong kepada pelatihnya bahwa dia pergi hiking sendirian dan terluka. Hanya Jung-hwan yang tahu kebenarannya selain Taeyang. Namun kita dapat melihat apa yang terjadi pada Jun-young selanjutnya. Tetapi sekarang kita tahu bahwa Taeyang melarikan diri 3 tahun lalu karena dia. Kita melihat Taejun mengirim pesan kepada seorang gadis bernama Park Jun-young dan memintanya untuk pulang dari Spanyol karena orang tua mereka sedang menunggu. Ternyata Park Jun-young teman Taeyang adalah kakak dari Park Taejun.